Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Tanpa harus ditebak, Malek tahu bahwa kemarin Hira tidur di kamar Aaron. Malek sangat menyayangi adik perempuannya. Oleh karena itu dia sangat ingin membunuh Aaron dengan pedangnya saat ini. Dia menatap Aaron terus-menerus. Seiring dengan berjalannya kereta kuda di dalam kota, ia selalu merasa kesakitan saat kereta memasuki lubang atau gundukan kerikil. Dengan kondisinya seperti itu, mengapa ia masih ingin menyerang Aaron? Aaron tentu tidak memedulikannya. Sejak ia kembali dari jurang gelap, semua anggota keluarga Qin memperlakukannya dengan sikap yang berbeda, terkhusus Nyonya Besar Qin. Hanya Malek yang masih membencinya seperti biasanya. Kembalikan pedang murni kepadaku. Aaron menunjuk pedang di dalam pelukan Malek. Malek tidak membawa pedang Jinghong untuk memasuki istana, melainkan membawa pedang murni. Malek tidak peduli, ia tetap diam seperti sebelumnya, seolah-olah tidak mendengar apapun. Apakah kamu tidak ingin mengembalikannya? Walaupun tidak, kamu tetap harus mengembalikannya padaku. Aaron tersenyum. Malek memiringkan kepalanya dan berkata di dalam hati, mimpi. Setelah waktu yang lama, Malek bertanya padanya, kapan kamu menjalin hubungan baik dengan Yang Mulia? Aaron mengangkat alisnya, pertanyaan yang bagus. Dulu, Malek mengira bahwa Hufon dari Pustaka King Yuan dan Yindro dari Paviliun Kunwu lah pendukung Aaron. Meskipun orang-orang tersebut tidak memiliki kekuasaan tinggi, mereka merupakan dukungan yang sangat baik bagi orang seperti Aaron. Dalam pertarungan di jurang gelap, anggota keluarga Qin tahu bahwa dia bekerja sama dengan Yang Mulia, meskipun orang lain tidak mengetahui hal tersebut. Aaron hanyalah seorang peringkat pertama, namun Kaisar sangat mementingkannya. Rahasia? Aaron tersenyum. Dia sedang mengingatkan Malek. Oleh karena Malek mengetahui hal yang tidak diketahui orang lain, dia seharusnya belajar untuk diam. Saat hidup dalam masyarakat kekuasaan kuno, harus berhati-hati dalam berbicara. Jika tidak, pemenggalan kepala merupakan hal yang sangat umum. Meskipun Malek adalah putra kandung dari kediaman jenderal, ia hanyalah masyarakat biasa bagi Kaisar. Malek tentu merasa iri, ia sangat jarang bisa bertemu dengan Yang Mulia, apalagi membantu Yang Mulia melakukan sesuatu. Namun, Aaron hanyalah seorang manusia biasa, ia dapat menjalin hubungan baik dengan Kaisar secara diam-diam. Menurutmu, berapa lama kamu bisa merahasiakan hal tersebut? Malek berbicara dengan terbatuk-batuk, karena hawa dingin di pagi hari terlalu kuat. Lalu dia melanjutkan, setelah Simon dan yang lainnya memberitahu Edric tentang kejadian itu, mereka pasti akan menemukan keanehan. Kini, Aaron sedang berangsur-angsur menjadi kuat. Setelah faksi Negam mengetahui bahwa ia menjebak Edric, faksi Negam pasti akan membunuhnya. Simon, apakah mereka berani? Aaron menjawab, lalu tertawa terbahak-bahak. Malek sangat tidak senang saat mendengar ucapannya yang terdengar mengejek. Pasukan Kalivery kediaman Nest tidak akan berani menceritakan detail pasukan Kalivery palsu pada saat itu. Karena, pasukan Kalivery palsu itu juga merupakan milik kediaman Nest. Hanya saja, mereka tampak milik kediaman Nest, tetapi merupakan anggota Kaisar. Kini, semua orang mengira bahwa kejadian itu merupakan kejadian tak terduga karena pecinta pedang ingin merebut Aaron. Saat mengetahui pertarungan di jurang gelap, 3 pecinta marah besar. Terkhusus pecinta puisi, ia bahkan pingsan karena terlalu marah dan seketika jatuh sakit. Pecinta puisi menyesal karena merebut Aaron, ia lebih marah lagi karena ketidakpedulian pecinta pedang, sehingga melawan Perdana Menteri demi mendapatkan Aaron. Aaron hanyalah seorang sastrawan berbakat. Jika pecinta pedang menginginkannya, pecinta puisi tentu tidak akan merebutnya demi hubungan persaudaraan mereka. Tak disangka, temperamen pecinta pedang kali ini akan begitu besar. Tak disangka, anggota Perdana Menteri akan menimbulkan konflik dengan pecinta pedang, bahkan melibatkan pasukan kekaisaran. Sayangnya, pecinta pedang tidak akan pernah mempercayai hubungan persaudaraan dari pecinta puisi lagi. Di dalam kejadian tersebut, orang lain tidak tahu bagaimana Aaron mengobarkan pertikaian dan bagaimana anggota kaisar memulai peperangan. Bagi mereka, Aaron adalah sosok yang sangat lemah, ia hanya merupakan peringkat pertama yang sedikit terkenal. Terlebih lagi, mereka tidak akan menyangka kaisar juga terlibat. Sejak kecil, mereka telah melihat Kaisar hingga saat ini, Kaisar juga sangat lemah bagi mereka. Apa yang dikatakan Aaron itu benar. Simon tidak hanya tidak berani menceritakan detail pada saat itu, ia juga memerintahkan semua saudaranya yang masih hidup untuk diam jika tidak ingin dibunuh. Karena Aaron memberikan tatapan yang mengandung makna dalam pada saat Simon dibawa pergi oleh anggota pasukan kekaisaran. Tatapannya tidak dapat diabaikan, tidak dapat dilupakan dan membuat Simon gemetar. Karena, Aaron tersenyum, ia tersenyum di antara jenazah dan darah yang memenuhi padang pasir. Pertempuran sengit itu seolah-olah telah diduga oleh Aaron, bahkan membuat Aaron sangat puas. Malek tercengang,
Ia menatap Aron dan berkata, "Maksudmu, semua orang tidak akan mengungkit pertempuran di jurang gelap?" "Aku tidak yakin apakah kamu akan mengungkit hal itu atau tidak, tetapi yang lain tidak akan mengungkitnya." Aron tersenyum dan Malek merasa terhina. Ia berkata, "Apa maksudmu?" "Aku setia pada Yang Mulia, aku tentu tidak akan mengungkit hal itu." Semua anggota kediaman keluarga Qin adalah orang yang setia dan tentu tidak akan mengungkit hal itu. Sebaiknya kamu. Baiklah kalau begitu. Saat bertemu dengan Yang Mulia, kamu juga harus berpura-pura tidak tahu. Malek yang hendak memarahi Aron itu tiba-tiba berhenti. Apakah Aron yang tidak pernah memasuki istana itu sedang mengajarinya bagaimana cara menghadapi Yang Mulia? Malek melambaikan lengan bajunya dan berkata, "Aku telah bertahun-tahun menjadi pejabat, aku tidak perlu ajaranmu." "Oh." Aron merasa konyol, ia menunjukkan ekspresi yang sangat serius dan berkata, "Jika kamu sungguh berhati-hati, kamu tidak akan mengucapkan pertanyaan sebelumnya." Aron menunjuk keluar kereta kuda, yang diikuti oleh Qasim. Pada zaman dahulu, Qasim tidak memiliki kedudukan tinggi di istana, tetapi mereka harus diperlakukan dengan sangat hati-hati. Kemampuan Qasim tidak boleh diremehkan. Di Lamusa, Qasim pertama adalah Gian Zhao dari dinasti Kinarta. Dia memutarbalikkan fakta dan mengontrol Rian Qin sesuka hati. Pada akhirnya, ia melancarkan kudeta dan membunuh Rian. Bagaimana mungkin Kaisar pertama, Susanto Qin akan menyangka bahwa segala usahanya akan hancur di tangan Qasim. Kemudian, muncullah Randi Zhang, Qasim dari dinasti Han Wes, yang mengacaukan istana dengan harta dan kekuasaan. Kelompok Qasim yang dipimpin oleh Randi merampas istana, menggunakan kekuasaan dunia hitam, memutarbalikkan yang benar dan yang salah, serta membunuh anggota istana dengan tuduhan yang dibuat-buat. Lamusa memiliki peradaban selama 5.000 tahun, kemampuan para Qasim itu dapat terbukti melalui nama mereka yang tercatat dalam sejarah. Namun, setiap Qasim pernah hidup tanpa diketahui, seperti Qasim yang berada di sisi kereta kuda saat ini. Pada saat ini, mereka hanyalah pelayan tingkat rendah. Jika kelak mereka memiliki kekuasaan dan mereka mengingat pertanyaan Malek hari ini, itu akan menimbulkan masalah besar di masa depan. Malek hanya hidup selama 20 tahun. Meskipun usia Aron terlihat lebih muda daripada Malek, ia jauh lebih memahami sejarah Lamusa yang panjang daripada Malek. "Dari mana kamu mendapat inspirasi untuk mengarang semua cerita itu? Cerita itu dapat digunakan untuk menipu gadis kecil, tetapi kamu malah ingin menakutiku." Malek tertegun saat mendengar cerita Qasim dari Aron. Bagaimana mungkin ada Qasim yang begitu berani di dunia ini? Aron tidak menyangkalnya. Orang-orang itu hanyalah setitik debu dari sejarah panjang. Malek percaya atau tidak bukanlah hal yang penting. Pada akhirnya, setiap orang akan musnah dari sejarah panjang. Aron memandangi tembok istana di luar, yang tampak tenang dan telah mengalami perubahan-perubahan kehidupan, seolah-olah sedang menceritakan nasib dinasti selama ribuan tahun. Dalam 10 tahun, kita bisa melihat datangnya musim semi dan perginya musim gugur. Dalam 100 tahun, kita bisa melihat kelahiran, penuaan, kesakitan dan kematian. Dia memandang Malek dengan tenang dan berkata, "Dalam 1000 tahun, pergantian dinasti akan terjadi berulang kali. Dalam 10.000 tahun, laut akan berubah menjadi ladang dan posisi istana juga akan berubah. Segala sesuatu mungkin terjadi di dunia ini. Di dunia kekuasaan, tidak berbicara saat mengetahui sesuatu merupakan salah satu perilaku paling penting untuk bertahan hidup." Tatapan Aron tampak rumit, Malek mengerutkan kening dan mengabaikannya, tetapi ia telah terpengaruh dengan ucapan Aron. Dia segera menutup mulutnya dan tidak berani berbicara lagi. Biasanya, Kaisar selalu memilih waktu setelah upacara pagi untuk melakukan urusan dan bertemu dengan para menteri. Namun, kali ini dilaksanakan sebelum upacara pagi. Dapat terlihat bahwa Kaisar sangat mementingkan pertemuan kali ini. Pada saat Aron dan Malek bertemu dengan Kaisar, waktu tepat menunjukkan pukul 5 pagi, 1 jam sebelum Kaisar pergi ke Istana Kekaisaran. Demi bertemu dengan Aron, Kaisar telah bangun pada pukul 3 pagi dan ia sangat bersemangat. Aron tidak mengetahui bahwa Kaisar bangun pagi, bersemangat, dan menantikannya, karena Kaisar tidak berekspresi pada saat Aron bertemu dengannya. Kesan pertama Aron terhadap Kaisar adalah Kaisar terlalu muda, ia tampak baru saja mencapai usia dewasa. Akan tetapi, melalui pertarungan di jurang gelap, Aron telah tahu bahwa sesungguhnya Kaisar sangat jahat, meskipun ia terlihat tidak berbahaya dan mungkin tidak banyak orang yang mengetahui sifat aslinya. Kaisar bukanlah orang baik, Aron tentu tidak akan mengabaikannya. Meskipun berusia muda, ia memiliki aura kekaisaran yang kuat. Dia menunjukkan performa yang seharusnya dimiliki oleh seorang kaisar melalui ucapan dan perilakunya. Para pelayan di sampingnya menundukkan kepala. Malek juga menundukkan kepala saat mendengar Kaisar berbicara. Hanya Aron yang bertatapan langsung dengannya.
Jubah naga yang dikenakannya sungguh indah, yang dijahit dengan benang emas dan perak, yang setara dengan sejumlah besar uang di zaman modern. Bagi Aaron yang merupakan pegawai museum profesional, tidak ada perbedaan antara kaisar dengan peninggalan budaya lainnya. Hanya saja, peninggalan budaya adalah benda, sedangkan kaisar adalah manusia yang hidup. Kaisar menjalankan rutinitasnya, yaitu memuji Malek. Kaisar mengatakan bahwa ia memiliki gaya jenderal tua Qin dan berjasa dalam melindungi pangeran. Kaisar kemudian meletakkan 3.000 tael sebagai imbalan untuknya di hadapan mereka. Pemberian imbalan seperti itu cukup kasar, tetapi membuatnya sangat bahagia. Aaron menyadari bahwa Kaisar tidak mengatakan Malek melindungi Aaron, melainkan melindungi pecinta pedang. Dia sungguh berterima kasih kepada Kaisar cerdas ini. Dengan demikian, orang-orang akan memusatkan perhatian mereka kepada pecinta pedang, bukan kepada Aaron. Malek sangat bangga, ia diam-diam melirik Aaron. Penghargaan prestasi pertama dan emas sebanyak 3.000 tael jauh lebih berharga daripada imbalan yang pernah diterima oleh Aaron. Tuan Aaron, kamu juga berjasa. Itulah sebabnya aku ingin menjumpaimu hari ini. Aku ingin melihat orang seperti apa yang begitu pemberani. Kaisar berpura-pura tidak memahami Aaron sama sekali, ia tersenyum dan berkata, setelah pertemuan hari ini, Tuan Aaron tidak hanya menonjol dalam karya sastra, tetapi juga merupakan sosok pemberani dan cerdas. Jika bukan karenamu, pamanku pasti telah dibunuh oleh pengkhianat kediaman Ness. Benar, situasi pada saat itu cukup bahaya. Menurutku, performaku cukup bagus. Aaron mengangguk dan menilai diri sendiri secara objektif. Orang lain tercengang, termasuk Malek. Aaron seharusnya berterima kasih, mengapa ia mengangguk dan memuji diri sendiri? Apakah dia gila? Apakah ia sangat haus akan pujian? Malek sangat menghinanya, ia sungguh merupakan orang yang tidak berwawasan. Tak diduga, Kaisar yang awalnya tampak serius itu seketika tertawa dan berkata, apakah Tuan Aaron telah memikirkan imbalan apa yang kamu inginkan? Tentu saja. Tetapi, aku takut seseorang tidak akan membiarkan aku mendapatkan apa yang kuinginkan. Semua orang terkejut lagi. Ucapan Aaron tidak terdengar seperti sedang meminta imbalan, tetapi sedang minta dibunuh. Selain itu, Aaron bahkan tidak mengucapkan, jawab yang mulia, pada saat berbicara. Dia sungguh tidak sopan. Namun, Kaisar tampak tidak keberatan, ia hanya memandangnya dengan tenang. Qasim Ma berkata, Tuan Aaron, yang mulia adalah Kaisar Maha Tinggi, dia adalah Raja Dunia. Yang mulia dapat memberi apapun yang kamu inginkan. Siapa yang bisa melarangnya? Apakah itu benar? Aaron mengedipkan mata dengan tatapan polos. Tentu saja. Kaisar mengangguk sambil tersenyum. Aaron segera berlutut dan bersujud, dia berkata, kalau begitu, aku menginginkan 2 imbalan. Semua orang tercengang, Aaron bahkan tawar-menawar dengan Kaisar. Diberi 1 imbalan sudah merupakan kebaikan yang luar biasa, tetapi ia malah menginginkan 2 imbalan. Terbukti bahwa Aaron cukup hebat, karena Kaisar menyetujuinya dan berkata, katakan saja. Aaron memiliki 2 keinginan. Pertama, budak Asia Tenggara melakukan hal yang sama seperti Malek, mereka berjuang untuk melindungi pangeran. Mohon kepada Yang Mulia untuk menghapus status budak mereka karena kebaikan yang telah mereka lakukan. Kedua, buka pustaka King Yuan. Nada bicaranya terdengar tenang seperti biasanya, tetapi mengejutkan semua orang. Semua orang yang hadir di sana, termasuk Kaisar, hanya menduga keinginan pertama Aaron. Keinginan keduanya sungguh berada di luar dugaan Kaisar. Qasim Ma mengerutkan kening, ia diam-diam melihat Kaisar tanpa bersuara. Penghapusan status budak dari budak Asia Tenggara sama artinya dengan memulihkan sistem pengawal. Itu merupakan keinginan Kaisar, juga merupakan keselarasan antara dia dengan Aaron. Namun, membuka pustaka King Yuan tidak termasuk. Pustaka King Yuan selalu diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga bangsawan dan orang berkuasa. Membuka pustaka King Yuan sama artinya dengan rakyat jelata bisa menerima pendidikan yang baik. Hal tersebut tentu akan menimbulkan masalah besar di istana dan akan banyak pertentangan. Menyentuh cara memperoleh pengetahuan sama artinya dengan menyentuh fondasi sastrawan. Ini merupakan peperangan yang jauh lebih mengerikan daripada pemulihan sistem pengawal. Bagaimana mungkin Aaron dapat menyentuhnya hanya karena menginginkannya? Ekspresi Malek berubah drastis dan ia berkata, Yang Mulia, menantu tidak pernah menjumpai Kaisar. Perkataan dan perbuatannya tidak masuk akal, ia berbicara tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Mohon kepada Yang Mulia untuk memaafkannya. Malek tidak sedang melindunginya, ia hanya takut kediaman keluarga Qin terlibat dalam masalah. Kaisar menatap Aaron dengan tenang, keheningan yang mengerikan menyebar di seluruh istana. Setelah waktu yang lama, Kaisar berkata, aku bisa memenuhi keinginanmu yang pertama. Untuk keinginan keduamu, aku ingin tahu mengapa kamu ingin melakukan itu. Apakah Aaron sedang merencanakan sesuatu?
Apakah ia sama seperti Negam, yang mendirikan faksi sendiri? Aron telah menebak bahwa Kaisar akan mencurigainya. Bagi orang-orang zaman dahulu, Pustaka Qing Yuan merupakan sebuah tempat yang melambangkan kekuasaan dan kedudukan. Bagi Aron, itu hanya merupakan sebuah sekolah. Pemikirannya sangat sederhana. Dia menatap Kaisar dan berkata, "Yang mulia, pengetahuan dapat mengubah nasib. Dengan berubahnya nasib pribadi, negara akan menjadi makmur." Aron hanya sekedar mengungkit hal tersebut. Bagaimanapun, mengubah suatu sistem itu berat. Begitu tiba di zaman kuno, seseorang yang berasal dari zaman modern ingin mengubah segala sesuatu sama artinya dengan mencari kematian. Dia hanya ingin melihat sikap Kaisar. Sesederhana itu. Kaisar tertarik, ia melihat ekspresi yang sama dengan instruktur Hufon dari wajah Aron. Benar. Ini adalah keinginan instruktur Hufon. Apapun yang terjadi, Aron pasti akan memenuhinya. Sastrawan berbakat di dinasti Naemu sangat banyak. Aron menyela ucapannya, ia berkata, "Tidak cukup." "Apa?" "Itu jauh dari cukup." Aron berhenti sejenak, lalu berkata, "Setiap orang harus dapat menempuh pendidikan. Hanya dengan setiap orang dapat menempuh pendidikan, masa depan yang tak terbatas akan terwujud." Qasim Ma terkejut. Kaisar berpikir keras. Seseorang juga pernah mengungkit hal tersebut kepada Kaisar dengan tekad yang sama persis, yaitu Zero, kakek Yindro. Pada saat itu, Zero berusaha keras membujuk mendiang Kaisar untuk menerapkan pendidikan, agar rakyat mengenal huruf, bahkan wanita juga harus menempuh pendidikan. Mendiang Kaisar memiliki banyak kekhawatiran, sehingga tidak melakukan hal tersebut. Bagi mendiang Kaisar, rakyat akan memiliki niat memberontak jika mereka menempuh banyak pendidikan. Kaisar menatapnya dan berkata, "Apakah kamu tahu seberapa besar hal ini? Yang mulia adalah Kaisar Maha Tinggi dan Raja Dunia. Hal tersebut tidak akan lebih besar daripada Yang Mulia." Wajah Qasim Ma tercengang, perkataannya tidak dapat disangkal. Apakah kamu dapat membayangkan konsekuensi dari bertambah bijaknya masyarakat? Aron mengingat dinasti Lamusa yang menghilang, ia menunjukkan tatapan yang penuh perasaan dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Yang mulia, menerapkan pendidikan bukanlah jalan keluar bagi rakyat, melainkan jalan keluar bagi negara. Ini adalah kebenaran yang didapatkan dari pengalaman yang sangat menyakitkan. Jika masyarakat tidak bertambah bijak, kita pasti akan tertinggal. Jika tertinggal, kita akan diserang mati-matian." Zero pernah mengucapkan perkataan yang sama persis. Mengapa orang-orang yang berasal dari tempat itu memiliki pemikiran yang sama? Mereka sangat bertekad untuk menerapkan pendidikan bagi masyarakat. Zero memiliki pemikiran seperti itu. Begitu juga dengan Aron. Kaisar menatap pena di tangannya, lalu memandang Aron. Dia mengangguk dan berkata, "Kemarilah, tuliskan dekrit." Malek sangat terkejut. Meskipun Aron berbicara dengan tidak sopan, Kaisar tidak hanya tidak keberatan, tetapi juga menyetujuinya. 2 dekrit kekaisaran. Di antaranya, dekrit kekaisaran untuk budak Asia Tenggara dan dekrit rahasia untuk Pustaka Qing Yuan. Malek yang telah bertahun-tahun menjadi pejabat itu sangat terkejut. Kekuatan sihir apa yang dimiliki Aron, sehingga Yang Mulia begitu mementingkannya? Malek diam-diam menggertakkan gigi. Dia tidak puas, sungguh tidak puas. "Aku bisa memenuhi keinginan pertamamu hari ini. Aku telah mengirimkan dekrit rahasia untuk keinginan keduamu dan akan disembunyikan di Pustaka Qing Yuan. Setelah ujian istana, kamu akan mengetahui jawabanku jika kamu mendapat peringkat pertama ujian istana." "Terima kasih, Yang Mulia." Kaisar mengangguk, kemudian memuji Malek. Aron telah menduga bahwa ia tidak akan mendapat jawaban secara langsung. Urusan istana bukanlah permainan kecil, sehingga tidak mungkin diberi hadiah secara langsung. Terlebih lagi, ia pasti mendapat peringkat pertama ujian istana, sehingga ia tidak mengkhawatirkan hasilnya. Malek meremehkannya. Apakah orang yang mendapat peringkat pertama ujian negara pasti akan mendapat peringkat pertama ujian istana? Sombong. Malek hanya mendengar pujian Kaisar kepadanya, ia merasa senang dan bersemangat. Aron berdiri diam di samping dan tidak berbicara. Aron mengetahui tujuan Kaisar memuji kesetiaan dan keberanian Malek, yaitu agar semua orang tidak memusatkan perhatian padanya. Tindakan Kaisar ini sama artinya dengan melindunginya dengan cara lain. "Yang Mulia, sudah saatnya pergi ke istana kekaisaran." Qasim Ma mengingatkannya. Kaisar mengangguk saat sedang berbicara dengan Malek. Dia menoleh dan melihat Aron yang telah lama diabaikan. Aron berdiri dengan tenang, ia menunjukkan sikap sopan santun dari seorang pria sejati. "Tuan Aron, 2 permintaan yang kamu ajukan hari ini adalah kepentingan nasional, bukan kepentingan pribadi. Apakah kamu tidak menginginkan sesuatu untuk diri sendiri?" Maksud Kaisar sudah cukup jelas, ia masih ingin memberi imbalan. Qasim Ma tidak pernah melihat Kaisar begitu menyukai seseorang.
Qasim Ma tersenyum, ia memberi isyarat kepada Aaron bahwa ia masih bisa mengajukan permintaan. Tidak. Trik yang digunakan Aaron sama seperti sikap seorang wanita yang ingin menolak tetapi menyambut. Terkadang, semakin kamu tidak menginginkan sesuatu, orang lain semakin ingin memberikannya kepadamu. Pada akhirnya, kamu tentu akan mendapatkannya dan memberi kesan rendah hati kepada orang lain. Seperti yang diduga, Kaisar menggelengkan kepala dan berkata, tidak boleh seperti itu. Aaron tersenyum tanpa berbicara. Kaisar berpikir sejenak, ia mengatakan imbalan yang telah ia pikirkan, aku mendengar bahwa pecinta pedang berjanji untuk memberimu 60.000 tael demi mendapatkanmu. Meskipun dia kelak tidak akan merebutmu lagi, tetapi janji harus ditepati. Aku akan mewakili pamanku untuk memberimu 60.000 tael. Aaron telah menduga imbalan tersebut. Maksud Kaisar cukup jelas, Aaron harus mengembalikan 60.000 tael yang diberi pecinta puisi. Bukankah ia bodoh jika tidak menerimanya? Aaron memberi hormat dengan senang, ia berpura-pura menolak dan berkata, terima kasih, Yang Mulia. Hamba tidak berani menerima ini. 60.000 tael perak setara dengan 6.000 tael emas. Dengan menerima imbalan tersebut, emas yang ia dapatkan berjumlah 2 kali lipat dari Malek. Malek yang sebelumnya merasa bangga seketika menjadi tidak senang, tetapi ia tidak berani menunjukkannya. Jika kamu tidak membuat keputusan yang tegas, pamanku tidak akan bisa bertahan hidup. Kamu pantas mendapatkan ini. Kaisar menunjuk dan sebatang pecut kuda bergagang perak muncul di depan Aaron. Mata Malek bersinar terang. Itu merupakan pecut kuda yang bagus. Yang hanya digunakan oleh keluarga Kaisar. Pecut kuda ini baru saja aku dapatkan. Aku kelebihan satu dan aku ingin memberikannya kepadamu agar cocok dengan kuda Vergana yang diberikan pamanku kepadamu. Ini seharusnya lebih mudah digunakan dan lebih efektif daripada pembakar dupa. Ucapan Kaisar mengandung makna lain, yaitu pecut kuda ini seharusnya lebih baik daripada pembakar dupa untuk memukul orang. Kaisar tahu bahwa Ganis ditipu oleh Aaron pada saat ujian negara. Aaron memandang pecut kuda itu. Apakah Kaisar mendukungnya untuk tetap beraksi? Kaisar ini cukup menarik. Kepala Ganis pasti akan mekar jika dipukul dengan pecut kuda tersebut. Kaisar sedang memberitahu Aaron bahwa ia boleh menyerang Ganis, bahkan boleh dilakukan terus-menerus. Mata para Qasim bersinar terang, karena Yang Mulia sangat murah hati. Namun, mereka tidak tahu bahwa ini adalah pesanan Kaisar terhadap Aaron, ia menginginkan nyawa Ganis. Ganis melawan Kaisar dan Negam mempekerjakannya, Kaisar tentu sangat tidak senang. Terima kasih, Yang Mulia. Aaron menerimanya, ia telah lama tidak menyukai Ganis. Malek merasa tidak adil. Aaron tidak memiliki jabatan resmi, tetapi ia sangat disenangi oleh Kaisar. Malek sungguh tidak tahu apa yang disukai Yang Mulia dari Aaron. Awalnya, pertemuan hari ini akan berakhir setelah Aaron menerima imbalannya. Tak disangka, setelah Aaron menerima pecut kuda dengan ekspresi rendah hati, ia menunjukkan ekspresi tersentuh dan berkata, Yang Mulia sungguh murah hati kepada hamba. Hamba sangat berterima kasih. Hamba juga ingin memberi sesuatu kepada Yang Mulia. Malek seketika merasa tidak nyaman. Ayah hamba meninggalkan sebuah benda dan hamba sangat menyayanginya. Menurut hamba, tidak ada yang layak memilikinya selain Yang Mulia. Ujian singkat dari Aaron tidak hanya mengejek Malek, tetapi juga menarik minat Kaisar. Kaisar berkata, oh, benda apakah itu? Malek menggertakkan gigi dan berkata di dalam hati, dasar, Aaron. Dia mengira Aaron akan mendapatkan kembali pedang murni dengan cara merampok, ribut, dan juga tipu muslihat. Namun, ia tidak menyangka Aaron akan melakukan ini. Pedang peninggalan ayah hamba, yaitu pedang murni. Mohon kepada Qasim untuk mengambilnya. Pada saat Aaron dan Malek memasuki istana, senjata yang mereka bawa diletakkan di luar istana sesuai aturan. Qasim Ma memberi isyarat, kemudian seorang Qasim masuk dengan kedua tangan membawa pedang murni. Kaisar melihat pedang tersebut. Itu sungguh merupakan pedang murni milik Jenderal Xiao, yang telah membunuh puluhan ribu musuh dan merupakan salah satu pedang yang paling terkenal di dinasti Naemu. Pedang ini diciptakan Pavilion Kunwu, Kaisar tentu sangat mengenalnya. Seperti yang diduga Aaron, Kaisar menolak dan berkata, aku telah menerima niat baik Tuan Aaron. Pedang ini adalah peninggalan Jenderal Xiao. Aku tidak boleh mengambilnya sebagai milikku. Kaisar mengambil pedang itu dari tangan Qasim. Setelah bertahun-tahun, aura pedang tersebut tetap kuat dan sangat tajam. Saat mengingat 50.000 pasukan keluarga Xiao yang meninggal di medan tempur, Kaisar menghela napas panjang. Dia memberikan pedang murni kepada Aaron dan berkata, Tuan Aaron, kamu harus melindungi pedang ini dengan baik. Aku harap pedang murni dapat menunjukkan kembali keajaibannya suatu hari nanti. Bahkan Kaisar pun tidak menginginkan pedang murni, apakah Malek berani menginginkannya? Aaron mengalihkan matanya terhadap Malek dan Malek sangat marah. Namun, Kaisar kini berada di depan mereka,
ia hanya bisa menahan emosinya dengan paksa. Sebelum datang, Aron telah mengatakan bahwa Malek tetap harus mengembalikan pedang kepadanya. Aron mengambil pedang murni dari tangan Kaisar dengan rasa tersentuh. Dia berterima kasih padanya, "Terima kasih, Yang Mulia." Kaisar menatapnya sambil tersenyum. Kaisar tahu bahwa Aron sedang berakting, ia berkata, "Baiklah, aku akan pergi ke istana kekaisaran." Malek mengepalkan tangannya sambil menggertakkan gigi, lalu berkata, "Hati-hati, Yang Mulia." Kaisar berjalan keluar dari istana dan diikuti oleh sekelompok orang, sehingga terlihat sangat berkuasa. Orang lain hanya berpendapat bahwa Kaisar sangat agung. Namun, Aron tahu bahwa badai akan terjadi setelah Kaisar pergi ke istana kekaisaran, karena pemulihan sistem pengawal bukanlah hal yang mudah. Di Jurang Gelap, pada saat budak Asia Tenggara menerima dekrit, setiap agensi pemerintahan juga menerima perintah dari Kaisar. Mulai saat ini, setiap pelajar harus memiliki seorang pengawal. Jika tidak, mereka tidak memenuhi syarat untuk mengikuti ujian kekaisaran. Tidak ada yang menduga bahwa pemulihan sistem pengawal yang tiba-tiba dilakukan oleh Kaisar berkaitan dengan Aron. Orang-orang yang mengetahui sedikit detail tentang kejadian di Jurang Gelap menebak bahwa ini adalah ide buruk yang diajukan oleh pecinta pedang, karena kediaman pecinta pedang memiliki budak Asia Tenggara paling banyak dari seluruh kota Amura. Pecinta pedang selalu menyukai budak Asia Tenggara yang kuat dan ahli dalam bertarung. Pecinta puisi sangat marah, ia masih belum mencerna keributan besar yang dibuat oleh pecinta pedang dan Aron malah mengembalikan 60.000 tael kepadanya. Aron memerintahkan Ken untuk mengembalikan 60.000 tael perak dan juga melampirkan puisi untuk menghibur pecinta puisi. Pecinta puisi membuka dan membacanya. Angsa bernyanyi menghadap langit. Bulu putih mengapung di atas air. Tapak merah menimbulkan riak yang jernih. Angsa, puisi apakah itu? Apakah itu adalah puisi yang ditulis oleh anak berusia 7 tahun? Benar, puisi tersebut merupakan karya Robin Wang, seorang puisitis terkenal di Lamusa. Dia menulis puisi tersebut pada saat berusia 7 tahun. Dengan mengandalkan puisi tersebut, Robin Wang dijuluki sebagai anak ajaib. "Pangeran, tuanku mengatakan bahwa ia seperti puisi ini, yaitu tidak mematuhi aturan ritme. Dia bukanlah orang berbakat yang disukai pangeran. Dia menerima tawaranmu dan menimbulkan masalah perebutan dengan pecinta pedang. Tuanku sangat takut, ia takut tidak dapat bertanggung jawab jika terjadi masalah lagi. Tuanku sangat berterima kasih atas kasih sayang pangeran. Jika pangeran hanya ingin membahas tentang puisi dengan tuan akan menyambutmu kapan saja." Selesai berbicara, Ken memberi hormat dan pergi. Aron menolak secara langsung. Pecinta puisi tidak memiliki pilihan lain selain menerimanya. Dia sangat gelisah. Setelah kejadian di Jurang Gelap, Kaisar pasti akan mengawasi dirinya, pecinta militer, dan juga Perdana Menteri. 3 pecinta telah bertahun-tahun merebut murid Kaisar. Ini adalah pertama kalinya Kaisar mengambil tindakan. Setelah kejadian pecinta pedang, hampir semua anggota istana dapat menebak bahwa 3 pecinta memiliki hubungan dekat dengan Perdana Menteri. Ini adalah pertama kalinya Kaisar mempublikasikan hubungan antara 3 pecinta dengan Perdana Menteri dan hukum istana kekaisaran mulai mengalami perubahan. Jika Kaisar tidak senang, bumi akan bergetar. Bersambung.